Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas kalkulus 1, yaitu pada materi himpunan bagian pertama. Tujuan pembelajaran dari video ini adalah, dari materi ini adalah, setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian himpunan dan notasinya, macam-macam himpunan dan hubungan antar himpunan. Kita masuk di bagian yang pertama, di pengertian himpunan. Himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik yang sama atau terdefinisi dengan jelas. Jadi catatannya harus terdefinisi secara jelas. Jadi jika ada himpunan yang batasannya tidak jelas, itu bukan himpunan. Contohnya adalah himpunan atau kumpulan orang pintar. Ini belum jelas. Yang dinamakan pintar itu yang bagaimana? Kecuali kalau kita membuat definisi, misalnya himpunan adalah himpunan orang yang IPK-nya 3,9, maka ini termasuk himpunan karena jelas yang IPK-nya 3,9 masuk dalam himpunan tersebut. Berikutnya adalah notasi himpunan. Himpunan bisa dituliskan dalam beberapa cara. Yang pertama dengan mendaftarkan anggotanya atau enumerasi. Jadi dengan mendaftarkan anggotanya ini, kita harus menuliskan semua anggotanya satu persatu. Contohnya di sini ada himpunan A yang itu anggotanya 1, 3, 5, 7. Dan himpunan B yang anggotanya A, I, U, E, O. Yang kedua adalah menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Jadi selain mendaftarkan semua anggotanya, bisa dengan cara menuliskan sifatnya. Misalnya himpunan A ini adalah himpunan bilangan ganjil tapi terbatas, maka himpunan A bisa ditulis dengan cara himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 8, atau bisa ditulis juga dengan himpunan bilangan ganjil yang kurang dari atau sama dengan 7. Yang B bisa dituliskan menjadi himpunan sama huruf vokal dalam abjad Latin. Cara yang ketiga dalam menotasikan himpunan itu dengan menuliskan notasi pembentuk himpunan. Cara-caranya adalah menuliskan syarat-syaratnya. Seperti ini yang himpunan A ini dituliskan dengan seperti ini yang di bawah. Syaratnya dia adalah bilangan ganjil dan kurang dari 8. Jadi secara sederhana bisa dituliskan menjadi A sama dengan X, di mana X kurang dari 8, dengan X elemen bilangan ganjil. Dan B juga bisa dituliskan menjadi B, X di mana X elemen bilangan elemen huruf vokal. Jadi bisa seperti itu. Yang kedua adalah berikutnya adalah macam-macam himpunan. Ada beberapa macam himpunan. Yang pertama adalah himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Dinotasikan dengan ini. Jadi ini atau huruf perawal yang tidak ada anggotanya, atau dengan tanda ini. Contohnya himpunan kosong, misalkan hewan yang berkaki 3. Ini jelas karena tidak ada hewan yang berkaki 3, maka anggotanya himpunan ini pasti anggotanya tidak ada atau disebut dengan himpunan kosong. Yang kedua adalah himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek yang dibicarakan dan disimbolkan dengan S. Jadi semua objek himpunan itu disebutkan dengan himpunan semesta. Yang ketiga adalah himpunan bilangan. Di sini ada bagian himpunan bilangan mulai dari kompleks, bilangan real, imajiner, dan seterusnya. Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya, bilangan-bilangan di sini terbagi menjadi banyak. Setelah tadi real, irasional, dan rasional. Rasional dibagi dua menjadi bulat dan pecahan. Pecahan terbagi menjadi bilangan bulat negatif dan caca. Dan caca terbagi menjadi asli 0, dan bilangan asli terbagi menjadi bilangan genap dan bilangan ganjil. Selain ketiga macam himpunan ini, ada lagi yang disebut dengan himpunan tak terhingga. Contoh himpunan tak terhingga itu adalah himpunan yang anggotanya tidak terbatas. Contohnya adalah himpunan bilangan bulat. Karena bilangan bulat tidak diketahui batas maksimal dari anggota himpunan tersebut. Tidak diketahui bilangan bulat apa yang terbesar dan bilangan bulat apa yang terkecil. Berikutnya adalah himpunan bilangan tidak terhingga. Yang terhingga adalah himpunan bilangan yang jelas
anggotanya itu mempunyai batas. Jadi kalau seperti yang kayak tadi, yang A itu 1357 itu adalah himpunan bertingkat. Berikutnya adalah himpunan bagian dan himpunan kuasa. Di sini definisikan bahwa himpunan A merupakan himpunan bagian atau disebut dengan subset dari himpunan B, di mana B ini disebut dengan superset dari A jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Nah, ini dilambangkan dengan seperti ini. Ini dibaca A subset B. Jadi catatannya adalah A, semua anggota A harus ada di B. Atau dinamakan seperti ini dibaca B superset dari A. Nah, tapi jika ada anggota A yang bukan anggota B, maka A bukan himpunan bagian dari B. Dilambangkan seperti ini. Ini dibaca A bukan subset dari B. Nah, contohnya adalah misalkan ada 3 himpunan ini, di mana himpunan A adalah 1, 2, 3, B adalah 4, 5, 6, C 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 6. Maka dari sini bisa dinyatakan bahwa A itu subset dari C, karena semua anggota dari A ada di C, yaitu 1, 2, 3 semua ada di C. Atau C adalah superset atau himpunan kuasa dari himpunan A. Tapi B bukan subset dari C, apalagi dari A, karena B dan C tidak semua anggota dari B ada di C, yaitu angka 5 di sini tidak ada, maka B bukan subset dari C. Nah, untuk mengetahui banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan dipakai rumus ini. Adalah dengan menghitung dengan cara 2 pangkat K. K adalah banyaknya anggota dari himpunan tersebut. Ya, jadi kalau ingin mengetahui berapa banyak anggota dari himpunan C, maka ini adalah 2 pangkat 5 atau 32 banyaknya himpunan bagian dari C. Jadi yang berikutnya adalah hubungan antar himpunan. Ada 3. Yang pertama adalah hubungan saling lepas atau saling asing. Dikatakan hubungan himpunan tersebut saling lepas atau saling asing kalau tidak ada kalau 2 himpunan tidak ada anggotanya yang sama satupun. Seperti ini, misalkan himpunan A itu adalah burung, ayam, bebek. B itu anggotanya kucing, anjing, dan ikan. Kedua himpunan ini tidak saling lepas karena tidak ada anggotanya yang sama. Yang kedua adalah hubungan tidak saling lepas atau berpotongan. Jadi kebalikan dari saling lepas. Kalau tidak saling lepas itu ada anggota dari kedua himpunan tersebut yang sama. Jadi di sini ada himpunan K dan L. Terlihat bahwa dari himpunan K dan L ada anggota himpunan yaitu 2 dan 3, 2, 3 dan 5 yang sama. Maka ini adalah himpunan yang saling lepas atau tidak saling lepas atau berpotongan. Hubungan yang terakhir adalah himpunan yang sama. Himpunan yang sama adalah kalau semua anggota dari himpunan tersebut sama, walaupun terbolak-balik, ini dianggap sama karena memuat semua anggotanya. Jadi ini misalkan adalah himpunan A itu KIDA, walaupun B itu ATIK yang terbalik-balik, ini dianggap sama. Walaupun juga himpunan A ini misalnya anggotanya 2K-nya KK, III, TTTA, ini dianggap sama dengan B walaupun anggotanya B adalah 4. Nah, yang terakhir adalah jika NA sama dengan NB, NA adalah bilangan kardinal dari A atau banyaknya anggota dari A, dan NB adalah banyak anggota dari B. Jika ini sama, banyak anggota dari himpunan tersebut sama, maka himpunan tersebut dinyatakan ekivalen. Jadi A dan B ini ekivalen, K dan L ekivalen karena banyak anggotanya sama. Oke, demikian materi pada video kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan berkomentar pada Classroom di forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.